bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naik pujian ini, sungguh hati kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Engkau batu karangku, pertolonganku, kuasa gelap datang menyerang, Engkau pertemuanku. Saat badai menerjang, Engkau tetap bersedia. Saat ombak menerjang, tetap menopang. Engkau pegang kuat tanganku, aku tak akan goyah. Mari kita nyanyikan, bukan melihat kemuliaan-Mu, Elohim, Yahweh, pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertai. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi nyanyikan pujian ini, katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Engkau batu karangku, pertolonganku, kuasa gelap datang
Kita mau bersuka cita, amin. Amin. Mari kita lambaikan tangan kita yang bersuka cita di dalam Tuhan, melewati segala badai hidup, melewati segala perkara. Kita tetap mau menyenangkan Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya. Bersuka cita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari kanakan pujianmu, sukacitamu di hadapan Dia. Katakan semua. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Amin. Apapun yang terjadi di hidup, haleluya. Katakan Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik untuk bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan senantiasa. Berjemaat Tuhan katakan bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, percayalah Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan semua. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan tegak gembira semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian haleluya. Tuhan berkata dalam pujian umatnya, glory, glory, glory. Semua katakan bersukacitalah di hadapan Tuhan.
bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bersukacita pada saat ini Bapa. Glory. Amin. Bersukacitalah di glory. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah. Bersukacitalah di hadapan. Bersukacitalah. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan Allah Bapa kita. Berikan tepuk tangan luar biasa bagi kemuliaannya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah gunung batuku. Mari pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari katakan. Semua umat Tuhan katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatanku dalam menopangku atau garam yang hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesatan, tempat
jalanmu, di sepanjang jalan-jalan hidup. Selamanya bersama di hari esokku, selamanya sampai di rumahmu, selamanya sampai di rumahmu, selamanya, selamanya sampai di rumah. Amin, amin, amin. Halo Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Untuk Anda kaum wanita, mari hadir dalam ibadah Waski Rehoboth Ketapang pada hari Rabu pukul 6 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi saudara yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Andre mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless. Aku tempat dalam hatimu, dan engkau tepat tinggal dalamku. Tulis namaku, tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadiratmu. Beri aku tempat dalam hatimu, dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku, tulis namaku
Mari jemaat Tuhan lebih lagi dengan pujian ini. Katakan, beri tempat, beri aku tempat. Ini doa kami Bapa, ini harapan kami, agar kami selalu dalam hati-Mu Bapa. Di hati-Mu ada nama kami, di cinta-Mu ada kami Bapa. Begitu juga dalam cinta kami ada-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Bapa kami. Betapa erat hubungan kami kepadamu Bapa. Betapa kasih kami kepadamu Bapa. Haleluya. Sebab Kau ku cinta, Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Oh, kemuliaanku selamanya, Kau kebahagiaanku, Engkau ku cinta. Mari cepat Tuhan, kita membangkit bersama-sama. Cinta saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menjabat kebenaran firman Tuhan, yang ku puja. Kesayangan abadi, Engkaulah hartaku, kemuliaanku selamanya, selamanya. Bersama kita katakan haleluya. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja. amin Tuhan. Kekasih Hati kesayangan abadi, Engkaulah hartaku, Engkaulah hartaku, kemuliaanku selamanya, Kau kebahagiaanku selamanya, selamanya, Kau kebahagiaanku selamanya, Tuhan. selamanya. Kau kebahagiaanku. Kita teduhkan hati kita di hadapan Allah. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami terus berharap kepada Engkau. Kami terus menanti-nantikan pertolongan tuntunan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kami terus menunggu jamahan kasih Roh Kudus terus terjadi dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Kami sadar kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu firman-Mu menuntun kami. Dan saatnya kami duduk diam di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap merenungkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang keempat. Roma pasal 3 ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada satu bagian firman Tuhan yang cukup menyita perhatian kita, ya, yaitu di mana dikatakan dan semua manusia pembohong. Dikatakan di sini kata pembohong, ya, dalam bahasa aslinya, ya, pseutes, ya, yang artinya seorang yang tidak setia. Atau juga bisa berarti seorang yang merusak, membatalkan, dan mengkhianati perjanjian. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa sepanjang sejarah ketika Allah mau menjalin hubungan dengan manusia secara umum dan juga secara khusus orang-orang tertentu, Allah selalu memulai dengan satu perjanjian. Dan saudara, di dalam perjanjian ini ada hal yang luar biasa. Yang pertama, menandakan Allah itu serius. Serius. Kalau saudara kita berbuat sesuatu, ada perjanjian, berarti itu ada serius, saudaraku. Dia tidak main-main, dia serius, saudara. Ya. Dia tidak pernah takut untuk menggenapi, melakukan apa yang dia telah komitmenkan di dalam dirinya. Jadi dia sungguh-sungguh ingin melakukan bagiannya, saudara. Nah, di dalam perjanjian itu juga, saudaraku, ada konsekuensi ketika ada pihak yang melanggar dari perjanjian itu, ya. Di dalam hukum juga seperti itu, saudaraku. Kalau saudara sudah membuat perjanjian, sudah ditandatangani, saudara, tambah materai, saudaraku. Ketika saudara melanggar, itu ada konsekuensi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika Adam dan Hawa diciptakan, memang tidak tertulis secara eksplisit, tidak secara terbuka, ya, tetapi secara implisit atau tertutup, tersembunyi. Sebenarnya ada perjanjian bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Manusia menerima perintah atau mandat untuk mengelola bumi ini dan memenuhi bumi ini dengan keturunannya. Ada mandat di mana Tuhan memberikan kuasa kepada manusia dalam mandat budaya juga, saudaraku. Di mana manusia harus eksplorasi, maksud saya, bumi ini dengan segala kekayaannya.
dengan mengelola bumi ini dengan segala kekayaannya. Dan tentu di situ Allah berjanji, Allah memberkati. Tapi faktanya saudaraku, manusia mengingkari perjanjian Allah dengan tidak setia. Sehingga saudaraku, dari ketidaksetia manusia itu ada konsekuensi yang dialami oleh manusia itu. Manusia akhirnya harus diusir dari Taman Eden. Dan juga banyak hal yang mengikuti. Ya, manusia, bumi ini menjadi terkutuk. Manusia mendapat warisan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidaksetiaan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, merusak perjanjian dengan Allah dan membuat atau mewarisi kodrat ketidaksetiaan itu kepada keturunannya. Makanya saudaraku, Allah yang seharusnya menjadi gembala kita, Allah yang begitu baik, saudaraku. Tapi di sisi lain, manusia cenderung tidak setia. Makanya Tuhan Yesus datang sebagai gembala agung untuk menuntun kembali kita yang tersesat. Dan itu pun tidak otomatis. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita dituntun oleh Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, manusia siapapun dalam keadaan tidak memiliki perjanjian dengan Allah, maka betapa hebatnya keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena Allah mau membuat kembali perjanjian dengan manusia. Manusia yang dibenarkan untuk menjadi anak-anak Allah, dikembalikan kepada rancangan Allah untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Maka keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Allah kembali mau mengadakan perjanjian dengan manusia itu, saudaraku. Dimulai dari Nuh sebenarnya, di zaman Nuh, saudaraku, Allah sudah membuat perjanjian dengan Nuh untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah. Coba kita baca ya, Kejadian pasal 6 ayat 18. Kejadian pasal 6 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana baiknya, betapa baiknya Allah itu dalam kehidupan manusia. Dan puji Tuhan, keluarga Nuh boleh mentaati, ya, boleh mentaati Allah sehingga keluarganya boleh diselamatkan. Disinilah awal titik ada satu potensi, ada satu kebaikan yang masih dilihat oleh Allah, bahwa manusia itu masih bisa dibawa kembali kepada rancangan Allah. Meskipun prosesnya tidaklah mudah, bukan proses yang dalam waktu yang pendek, tapi sangat panjang. Lalu Allah kembali memanggil Abraham atau membuat perjanjian dengan Abraham
dengan Ishak dan Yakub. Tentu dalam hal ini perjanjiannya adalah untuk memilih atau melahirkan satu kaum dari Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Dan tindakan Allah dalam perjanjian lama dengan sejarah kehidupan umat pilihan sudah sangat terbukti, saudaraku. Di mana Allah memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa itu. Nah, saudaraku, inilah dari isi hukum ya atau isi perjanjian lama itu. Jadi ingat saudaraku, di dalam Alkitab kita ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Sekali lagi, itu bukan berbicara kalau perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau perjanjian baru dari Matius sampai kitab Wahyu. Itu surat-suratnya atau kitab-kitabnya, saudaraku. Tetapi ada isi yang harus dipahami. Di dalam perjanjian itu ada kesepakatan ya, dua pihak untuk melakukan apa yang telah disepakati. Tentu hal ini, saudara, setiap kejadian memiliki kesepakatan yang berbeda. Ya. Makanya di zaman Nuh tidak ada perjanjian untuk sunat. Ya. Tapi di perjanjian dengan Abraham ada. Karena saudaraku memang dalam misi yang berbeda. Ya. Misi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bagi kita umat perjanjian baru juga ada satu perjanjian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayatnya ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah perjanjian baru. Tentu perjanjian baru ini merujuk atau perbandingan dengan perjanjian lama dalam konteks perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Jadi perjanjian baru ini, saudara, dimateraikan oleh darah Yesus. Jadi begitu kuatnya perjanjian itu, saudaraku, dimateraikan oleh darah Yesus. Nah, saudara harus mengerti isi perjanjian itu. Ya. Kenapa ada perjanjian itu? Perjanjian itu, saudaraku, di mana manusia yang harus binasa. Lalu Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Seharusnya manusia yang diselamatkan ini seharusnya sudah mati. Tapi Allah selamatkan. Dan sekarang kalau kita hidup bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri lagi. Jadi perjanjiannya, saudaraku, saudara harus taat dalam kehendak Allah. Ya, kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20.
1 Korintus pasal 6. Bentar. Ayat yang ke-20 ya, kita baca ya. Yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat 19 ya, kita baca juga. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi seharusnya manusia itu binasa. Allah kembali menyatakan kebaikannya mengangkat kita. Tetapi setiap orang yang diselamatkan oleh Allah tidak boleh hidup sesuka hati. Dia harus hidup dalam ketaatan dengan Allah. Amin. Ya, kalau mau saudara hidup dalam perjanjian dengan Allah. Dan pasti ada berkat-berkat Allah sediakan bagi kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kesetiaannya kepada Allah Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Jadi saudara yang terkasih, kita yang hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Saudara harus mengingat perjanjian ini yang telah dimateraikan oleh Tuhan Yesus. Ya, oleh darah Tuhan Yesus. Satu lagi ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jika satu orang telah mati, ya, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi betapa luar biasanya keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu. Meskipun saudaraku, ya, kematian Yesus, penebusan Yesus bukan ya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang. Dan secara khusus untuk kita orang percaya adalah dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Keadilan Allah itu seperti itu saudaraku. Kalau oleh karena satu orang, semua orang berdosa, ini karena satu orang, semua orang dosanya dihapus. Artinya ada kesempatan masuk langit baru, bumi baru. Tapi bagi orang Kristen secara khusus dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Disinilah dibutuhkan ketaatan kita akan kehendak Allah seperti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kita menjadi umat pilihan. Kita sudah mati bersama dengan Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini dikatakan di dalam Kolose ya, kita baca ya. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Ya, ayat yang ke 3 ya, sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi isi dari perjanjian itu, saudaraku, kita hidup dalam ketaatan. Saudara harus menyadari kita orang-orang yang harusnya sudah mati. Kalau kita diselamatkan Allah melalui Kristus, tidak ada alasan kita boleh hidup tidak taat kepada Dia.
Tidak ada alasan, saudara. Di luar itu adalah pemberontakan kepada Allah. Hidup di luar kasih karunia Allah. Jadi, saudara harus hati-hati. Sebagai orang percaya, kita harus hidup benar di hadapan Allah. Nah, seperti background yang saya pilih ini, ya, ikatan perjanjian. Ini seperti perjanjian seorang yang telah menikah, kan? Kalau sudah menikah, saudaraku, ya, saudara nggak boleh hidup sembarangan lagi. Saudara harus setia pada satu pasangan. Demikian juga, misalnya kami hamba-hamba Tuhan, ya. Nih, ada tanda perjanjian itu. Ini banyak orang nggak tahu ini apa nih, ada putih tengah. Ini kolar, saudaraku. Kolar ini bukan tanda kekuasaan, ini tanda hamba. Makanya mengikat di leher. Saudaraku, apa yang mengikat di leher, saudara? Tanda hamba. Ya. Ada ikatan di sini. Ini yang selalu mengingatkan kami, hamba Kristus. Ya, jadi kita punya ikatan itu, saudaraku. Ya. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita dengan Allah, kalau di dalam Efesus dikatakan seperti hubungan suami istri. Kita dengan Allah punya satu ikatan yang tidak boleh dilanggar. Yang harus selalu diwujudkan. Yang harus selalu melakukan bagian kita masing-masing. Kalau sudah kita melakukan bagian kita masing-masing, pasti berkat Allah mengalir. Saya jarang ya memberitakan tema tentang keharmonisan rumah tangga, ya. Suatu saat saya janji saya akan sampaikan. Ya. Saya akan sampaikan, saudaraku. Supaya kita sebagai orang percaya bisa menjalankan hukum Allah di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita hanya memikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Karena kita sudah memiliki satu perjanjian dengan Allah, tugas kita adalah menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Jadi jangan kita tidak merasa ada ikatan. Kita adalah orang bebas. Tidak, saudaraku. Kita bukan orang bebas. Kita adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba kebenaran. Murid-murid Tuhan Yesus. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Ya. Dan itu kebanggaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kebanggaan. Kalau saudara dikatakan sebagai hamba, jangan merasa beban, tugas. Bukan, saudaraku. Siapa diri kita boleh menjadi hambanya Allah? Ya, semua karena kasih karunia Allah. Kita boleh berjalan bersama dengan Allah. Dan suatu hari kita akan dimuliakan. Allah pasti memberi upah. Allah pasti menghargai. Allah pasti menepati perjanjiannya dengan manusia, dengan kita. Jadi tinggal kita milih, saudaraku, di dunia yang fana ini, tinggal kita pilih sebenarnya. Mau saudara kita memilih menikmati dunia ini sepuas-puasnya, setelah itu masuk kebinasaan dan kehinaan kekal. Atau kita hidup taat dengan Allah, ya. Dan ketika kita mati, kita memperoleh kemuliaan kekal. Itu pilihannya, saudaraku. Dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat juga di dalam agama-agama pada umumnya, mereka juga memiliki perjanjian. Mereka terikat di dalam hukum-hukum agama. Ya. Yang harus mereka patuhi. Ya. Bahkan saudaraku,
mungkin kelihatan lebih ekstrim dari kita. Dari perpakaiannya bisa berbeda, dari fisiknya bisa berbeda. Ya, karena mereka mematuhi hukum itu. Ya. Atau yang disebut sebagai syariat. Ya. Itulah perjanjiannya, saudara. Nah, betapa herannya justru kita sebagai orang Kristen ya bisa merasa tidak punya ikatan dengan Allah. Tidak memiliki ada kewajiban yang harus kita pahami, yang harus kita taati. Kadang-kadang ya banyak orang Kristen bertindak, kita itu seolah-olah tuh mengatur Tuhan. Gak tahu kok bisa begitu loh saudara. Kita mau di atas, ya. Kita yang memerintah Tuhan. Bagian kita hanya taat kepada Allah, saudaraku. Bagian kita hanya taat kepada Allah. Seperti Yesus Kristus. Setelah itu, saudaraku, Allah akan melakukan bagiannya. Allah akan memberi berkatnya kepada kita. Amin, saudaraku. Jangan kita berlaku seolah-olah kita ya di Tuhan. Kita mengatur Allah. Kita yang memerintah Allah, saudaraku. Jangan, saudaraku. Lakukan bagian kita. Nah, saya singgung sedikit juga tentang keluarga. Kalau misalnya dalam Alkitab ada yang katakan, hai istri-istri tunduklah suamimu. Hai suami-suami kasihlah istrimu. Bukan menunggu salah satunya melakukan bagiannya, baru salah satunya melakukan bagiannya. Kalau misalnya, kalau istriku nggak tunduk, saya nggak mengasihi. Ya, nggak seperti itu, saudara. Kalau seperti itu, maka keharmonisan di dalam keluarga tidak akan tercapai. Kedua pihak harus melakukan bagiannya. Suami harus tunduk, istri harus tunduk, suami harus menghormati. Pak, kalau bagaimana ada salah satu yang tidak melakukan. Nah, itu bagiannya Tuhan. Saya percaya kalau ada salah satu yang melakukan bagiannya, pasti ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam keluarga itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hal ini tentu Saudara, Roh Kudus pasti memimpin kita. Sebagai orang percaya membawa kita hidup dalam standar kesucian Allah. Artinya hidup dalam ketaatan di mana kita bisa memahami isi hati Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya tidak ada hukum-hukum yang tertulis. Seperti umat perjanjian lama. Tidak ada. Cuma satu yang bisa kita lihat, siapa itu? Yesus. Yesus. Nah, kita baca ya ayatnya ya, di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Hanya Yesus patokannya. Kalau ada orang bertanya, apa hukum orang Kristen? Yesus. Karena Yesus itu, dia mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap jiwa. Dia juga mengasihi manusia dengan memberikan nyawanya. Jadi patokannya itu Yesus, saudaraku. Nah, pertanyaannya, saudaraku,
Bagaimana kita bisa memahami Yesus? Saudara, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Lewat apa yang kita lihat, yang kita saksikan dari kehidupan Yesus, dan yang diajarkan oleh Yesus. Ada amin, saudaraku? Ya. Itulah yang akan dilakukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, kita akan mengalami kehidupan-kehidupan yang diproses oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, misalnya kalau ada orang tua berkata, "Nak, kalau pergi jangan pulang malam-malam," saudaraku. Ya, ada hukum di situ sebenarnya kan, ada perintah. Dan sering anak yang masih diperintah, dinasehati oleh orang tuanya, itu anak yang belum memahami isi hati orang tuanya. Yang sering diingatkan, ya. Nah, mungkin waktu kita kecil seperti itu. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah nggak perlu diperingati. Ya. Nggak perlu diperingati seperti itu. Tapi faktanya kita manusia masih ya. Idealnya enggak lagi, saudaraku. Kita sudah harus memahami isi hati orang tua. Nah, orang percaya itu dirancang untuk sempurna, untuk dewasa, untuk menjadi anak-anak Allah. Yang mengerti isi hati Tuhan. Nah, ini luar biasanya, saudaraku. Jadi orang Kristen bukan hanya berbicara ketaatan tentang hukum. Kalau banyak hukum pun, saudaraku, ya, umat yang belum dewasa, tidak mendapat pencerahan dari Roh Kudus, belum tentu bisa melakukannya. Ya, seperti bangsa Israel. Justru hukum itu, ya, semakin banyak hukum itu diberikan, justru semakin menyatakan kesalahan mereka. Semakin menyatakan kesalahan mereka. Maka dalam hal ini, saudara, hukum Taurat itu adalah tuntunan, ya. Tuntunan ya, menuntun kita sampai Tuhan Yesus datang ya. Sebagai penuntun. Coba saya cari ayatnya. Ya. Oke, Galatia 3 ayat 24 ya. Galatia 3 ayat 24. Galatia pasal 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Iman itu adalah ketaatan. Ya, jadi hukum Taurat itu sebagai penuntun saja. Tapi yang sempurna akan datang, yaitu Kristus, ya, agar kita bisa mengimani, kita hidup dalam iman, saudaraku. Jadi saudara kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, melalui kematiannya di kayu salib, ya, saudara kita harus taat dan kita diberi potensi bisa taat. Amin, saudara. Kita diberi potensi untuk taat. Nah, tentu tatanan ini, ya, tatanan yang jauh lebih tinggi, ya, dari tatanan hukum pada umumnya. Di dalam tatanan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Seperti Tuhan Yesus, ini tatanan yang lebih tinggi dari tatanan hukum pada umumnya. Contohnya saudaraku, kalau ada hukum Taurat, misalnya jangan berzina, saudaraku, ya, itu pasti seseorang melakukan perzinahan, ya, ada tindakan kontak fisik, ya. Tetapi saudaraku, di dalam perjanjian baru, ketika seseorang melihat lawan jenis, lalu tergerak, ya, hawa nafsunya, saudara, dia sudah melakukan perzina. Nah, ini hukum yang lebih tinggi, saudara.
Dalam perjanjian lama juga, dalam hukum Taurat, jangan membunuh itu menghabisi nyawa seseorang. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam hukum kita kepada Allah, kalau kita membenci saudara kita itu sudah membunuh. Jadi lebih sempurna, lebih tinggi saudaraku. Nah di dalam hukum juga kalau saudara memperhatikan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Tetapi di dalam hukum yang baru ini, dalam perjanjian yang baru ini, kita harus mengasihi musuh kita. Orang menampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini hukum yang lebih tinggi, saudara. Hukum yang sempurna. Jadi ingat, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita harus tunduk. Tuhan, kurios, atau Tuan, atau majikan kita. Ada amin, saudaraku? Ya. Di sisi lain memang kita mengagungkan Dia sebagai Tuhan yang hebat. Satu-satunya yang menerima kuasa dari Allah Bapa. Tapi di sisi lain kita juga harus tunduk. Kita harus taat kepada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu lagi kita baca kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayat ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan Yesus, tidak tunduk kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan kita, sebagai juru selamat kita. Tidak bisa, saudara. Yang artinya juga kita tidak bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Bagi kita orang percaya, kita tidak bisa kembali ke rancangan Allah yang semula. Jadi saudara, kalau kita meyakini Yesus telah lahir di kota Bethlehem, ya, mengakui perendahan dirinya yang begitu hebat, melihat setiap ketidaktaatannya, maka Bapak Ibu Saudara kita juga harus taat seperti Dia taat. Ya, terakhir kita baca satu ayat di dalam Filipi pasal 3. Ayat yang ke-10. Demikian kata Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini juga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu adalah ketaatan itu sendiri, saudaraku. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Ya. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah pada ketaatannya. Pak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Itulah ikatannya Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit
Dan kita sudah selayaknya meneruskan karya keselamatan ini sampai ke ujung bumi. Maka kita mesti menjadi saksi-saksinya. Itulah ikatan itu, saudara. Hidup dalam ketaatan dengan Allah. Kalau ada pesan, ada perintah, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Supaya kita bisa hidup dalam ikatan ini. Kalau kita hidup serupa dengan dunia ini, berarti kita tidak setia. Tuh, baca ayatnya lagi nih. Ya. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, yang melanggar perjanjian, saudaraku. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perjanjian itu batal, lepas dari perjanjian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, semua itu berkaitan. Bukan kalau hamba Tuhan menyuruhkan atau dalam Alkitab menyuruhkan kita jangan serupa dengan dunia ini, ya seolah-olah itu pesan yang terlalu tinggi, yang lebay. Pesan ini sangat kuat dan tinggi, saudaraku. Makanya kadang seorang hamba Tuhan yang memberitakan pun tidak bisa menggenapi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini, tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi hamba Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara mengakui Yesus sebagai Tuan atau Tuhan atau Kurios, kita otomatis menjadi hambanya. Kalau pendeta-pendeta sudah ditandai ini hamba, ya, ada pita yang mengikat di lehernya. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ia seorang yang benar, pasti akan melakukannya, akan taat. Tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi hamba Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi saksi. Jadi hati-hati dengan keberadaan kita, Bapak Saudaraku. Hati-hati. Bagi saudara yang tentu mau menikmati hadirat Allah, berkat kemuliaan Allah, kita pasti memilih hal ini. Hal ini tidak gampang, saudaraku. Tapi kita pasti memilih hal ini. Karena inilah kemuliaan dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku? Inilah kemuliaannya. Tidak ada yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu kasih yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam hidup. Kau mengasihi diriku, Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu kasih yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan
Tuhan. Tuhan ajarku setia. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau Tuhan, segenap jiwa, selamanya ku cinta. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah melakukan bagiannya, bukan hanya melakukan. Dia sudah memberi yang terbaik buat hidup kita. Kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita, tidak mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita setia pada Dia? Sudahkah kita melakukan bagian kita di hadapan Allah? Kadang kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan, kita masih menuntut banyak hal yang hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tidak ada di dalam pikiran kita untuk memuaskan hati Tuhan, untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa kami, kesempatan pagi hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami yang sering tidak setia kepada Engkau, Bapa. Ampuni kami. Tuhan ajarku setia. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni setiap kami yang tidak setia kepadamu. Haleluya. Kami mau mencintai-Mu dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Tuhan ajarku setia, ku setia sampai kapanpun, ku tetap setia. Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Mari kita arahkan hati kita, katakan, ku mau setia Tuhan. Amin. Tetap setia, ku cintakan dengan segenap jiwa, selamanya ku cintakan, selamanya ku cinta. Amin. Selamanya ku cintakan, ku cintakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang mau hidup setia kepada Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar Allah memberkati kita, karena kita tetap di dalam perjanjiannya. Kita hidup dalam ketaatan kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mau jadi umat-Mu yang setia. Kami mau menjadi umat-Mu yang mengasihi Engkau, mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus.
mau taat, mau setia sebagai perawan suci yang telah dipersiapkan untuk bertemu dengan Sang Mempelai Agung kami, Yesus Kristus Tuhan, yang menanti kami dalam kemuliaan kekal. Haleluya, haleluya. Bapa, lindungi kami, Roh Kudus jagain kami di padang kehidupan dunia yang jahat ini. Kami tetap setia kepada Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang telah ditebus, terimalah segala berkat Allah Bapa di surga dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus memberkatimu mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati.